Iya, bermula sholat itu syar'an menurut syarak. Dengarkan baik-baik. Aqwalun suatu ucapan atau ucapan-ucapan wa af'alun dan beberapa pekerjaan makhsusatun yang ditentukan, muftatahatun bitakbiri yang diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslimi yang diakhiri dengan salam. Jadi ucapan-ucapan di dalam sholat itu sudah ditentukan dan gerakan-gerakan dalam sholat itu sudah ditentukan juga. Tidak semua gerakan dan tidak semua ucapan yang ada di dalam sholat. Kalau yang ucapan atau perbuatan di luar yang telah ditentukan tadi, maka ucapan atau perbuatan tersebut yang tidak ditentukan di dalam sholat menurut syarak itu bahkan bisa membatalkan sholat. Jadi sekali lagi, menurut syarak sholat itu adalah ucapan-ucapan atau pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan. Ucapan dalam sholat bagaimana, gerakan-gerakan sholat itu bagaimana, itu ada ketentuannya, ya. Jangan sembarangan, ada khusus. Kemudian sholat itu yang diawali menurut syara itu muftatahatun bitakbiri, dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Itu takbir namanya. Wa muhtatamatun bitaslimi dan diakhiri dengan salam. Salam yang ke satu dalam tahiyat akhir. Assalamualaikum. Tuh mim doang tuh, sampai mim. Warahmatullah. Ya. Yang ke kanan yang wajibnya. Ada pun yang ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nih, kalau kebelet pulas perut, ya, kesak sekali pengen buang gas, belet pas akhir-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketahan, udah, jangan urut salam ke kiri. Kalau urusan keseringan malah batal salatnya, ya. Kalau kebelet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah cukup. Jadi jangan salam dari ke kiri. Kalau salam ke kiri atau salatnya, karena itu akhir salat itu adalah membaca salam pada salam yang pertama ketika tahiyat akhir, yang keduanya sunnah. Takutnya begitu, ya. Wasumiyat kitalika dan dinamakan dengan demikian, ya. Sholat itu dinamakan dengan beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang tertentu yang diawali dengan takbir yang diakhiri dengan salam. Kenapa? Istimaliha, karena mencangkupnya ala sholati, atas sholat tersebut. Lugatan, kemudian secara bahasa sholat itu wahya doa. Sholat menurut bahasa adalah doa.
sejak kita berdoa itu udah sholat menurut bahasa. Oh, jangan salah pengertian nih. Kamu kenapa nggak sholat? Saya pun udah berdoa. Banyak pemahaman begitu. Kan doa itu adalah sholat, itu menurut bahasa, nggak berlaku ya. Yang berlaku itu adalah menurut syarat yang harus diikutin. Cuma secara bahasa sholat itu adalah doa, bukan berarti sudah berdoa sudah sholat terus nggak melakukan sholat 5 waktu. Awas, banyak yang paham begitu. Ini yang harus kita ikutin adalah menurut syarat. Yang mana menurut syarat? Tadi apa? Gimana? Suatu ucapan atau ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Takbir bunyinya Allahu Akbar. Salam bunyinya Assalamualaikum. Kemudian wal mafrudatul ainiyatu. Salat itu keparduannya secara individu. Secara individunya ini maksudnya secara sendiri-sendiri ya. Setiap yang mengaku muslim baik laki-laki maupun perempuan. Di sholat itu keparduannya bagi setiap individu fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap hari dan malam, setiap hari dan setiap malam, artinya sehari semalam gitu ya. Khamsun itu ada 5 waktu ya, ada 5 waktu fi kulli yaumin wa lailatin. Kewajiban sholat, keparduan sholat secara individu itu ada 5 waktu di setiap hari dan malam, sehari semalam. Maklumatun yang telah diketahui secara pasti minadini di dalam agama. Di darurat itu secara pasti. Itu sudah masyhur, kita sama-sama sudah tahu bahwa sholat itu fardu bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Sehari semalam itu jumlahnya 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita punya kewajiban tuh sehari semalam 5 waktu. Awas, bahaya meninggalkan sholat ya, bahaya apalagi menentang. Bagi saya mah sholat enggak wajib, enggak fardu, menentang. Bagaimana kalau ada orang yang ngomong begitu, menentang terhadap sholat? Bagi saya sholat enggak wajib. Kayak puru jahidaha tuh dihukumin kufur kafir tuh bagi orang yang menentangnya. Awas, jangan coba-coba meninggalkan sholat dengan sengaja, menentang sholat. Masuk bercanda umpama, jangan, nantinya murtad. Jangan dibercandain kalau masalah sholat. Sama gua mah nggak fardu sholat mah, awas, hati-hati itu omongan seperti itu, walaupun bercanda, takutnya nanti murtad. Soalnya orang yang menentang sholat dengan terang-terangan maka dihukumin kafir.
walam tajtama hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkumpul salat yang 5 waktu ini ya, selain pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkumpulnya sholat yang 5 waktu ini adanya dipardukannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nabi-nabi yang lain mah beda-beda waktunya, khusus masing-masing punya waktu. Sholat subuh, kalau waktu subuh ya sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Ini Nabi Adam sholatnya subuh aja. Kalau zuhur sholatnya Nabi Daud. Asar sholatnya Nabi Sulaiman. Maghrib sholatnya Nabi Yakub. Isya sholatnya Nabi Yunus. Beda-beda kalau Nabi yang lain. Nah, kalau di Kanjeng Nabi Muhammad SAW semua terkumpul, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kalau Nabi yang lain masing-masing. Wa firidat lailatal Isra'i ba'da nubuwati bi 'isri sinina wa salasati ashhurin. Dipardukan sholat yang 5 waktu itu pada malam Isra setelah usia 10 tahun lebih 3 bulan usia kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi setelah mendapatkan kenabian dan kenabian selama 10 tahun lebih 3 bulan. Nah, disitulah mulainya dipardukan sholat 5 waktu. Tahu sejarah ya. Kalau ada pertanyaan, mulai kapan sholat dipardukan? Apa jawabannya? Mulai Nabi Muhammad 3 bulan. Hah? Ketika usia kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW 10 tahun lebih 3 bulan. Setelah kenabian Kanjeng Nabi 10 tahun 3 bulan itu mulai dipardukannya sholat 5 waktu. Di situ tuh mulainya. Pada malam apa? Lailatan Sab'ah wa isrina min Rajab. Pada malam ke-27 bulan Rajab. Malam keberapa? 27 Rajab. Usia kenabian ketika 10 tahun lebih 3 bulan. Itu mulai dipardukannya sholat 5 waktu. Tahu ya, nggak ditulis, nggak bawa buku. Apa saja juga bawa, persiapkan ini untuk ilmu pengetahuan, nanti ditulis, jadi tahu mulai dipardukan sholat itu pada waktu itu. Walam tajib subuh yaumi tilka lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Nah, tidak diwajibkan sholat subuh pada malam itu. Pada malam kapan? Pada malam 27 bulan Rajab. Ya. Kenapa tidak diwajibkan, belum diwajibkan pada waktu itu? Li'adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena belum tahu tata caranya. Pada waktu itu mah belum. Tapi setelah
tahu tata caranya, baru diwajibkan. Innama tajibul maktubatu, sungguh kewajiban sholat maktubah itu shalawatul khamsu, jelasnya kewajiban sholat yang 5 waktu itu ala kulli muslimin mukallafin, sudah pasti diwajibkan sholat 5 waktu itu, kewajiban sholat waktu itu untuk siapa, kepada siapa ya, kepada siapa sholat maktubah diwajibkan. Shalawatul khamsu, jelasnya sholat yang 5 waktu kepada siapa diwajibkan, ala kulli muslimin, atas atau kepada setiap muslim yang mengaku beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang mana muslimnya? Ya, semua muslim. Ya, ada muslim tapi tidak diwajibkan. Tidak semua yang muslim diwajibkan. Dengar ini. Satu yang diwajibkan sholat 5 waktu itu bagi atau kepada muslim mukallafin yang sudah mukallaf. Apa sih mukallaf? Balighin, yang sudah balik. Ya, berapa tahun? 9 tahun. Oh, belum balik. Agak berapa tahun? 16. Bohong lu. 16 kilo, apa? 14. 14. Itu udah balik, udah gede. Udah mimpi belum? Karena udah cerita ya. Jujur aja sih, jangan malu-malu. Berapa tahun? Ya udah balik tuh. Ya kalau yang perempuan mah nggak usah ditanya, udah ketahuan. Kenapa lagi ngaji? Kenapa rasa ngaji? Lagi halangan. Oh udah balik, udah tahu, bisa ditanya lagi. Ya. Nah, yang sudah balik itu wajib melaksanakan sholat. Hati. Kalau nggak mengerjakan sholat, dosa besar. Sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Aman aqomaha faqad aqomadin, aman tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, sungguh dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah merusak, merobohkan agama. Rusak lo yang gak sholat itu, penghancur agama, merusak agama, musuh. Terus siapa lagi selain mukallaf, yaitu orang balik dan orang berakal. Akil ini berakal, artinya akalnya itu sempurna, bukan orang gila. Orang berakal, ngerti sama duit. Enggak wajib. Itu mah enggak berakal. Masa kencing di celana, gede. Enggak berakal. Kalau berakal mah, lalu ya, orang tidak punya akal itu tidak wajib. Nih, kalau kamu pengen bebas dari kewajiban sholat, pilih mana pilihannya nanti di depan. Nanti kamu kalau nggak sholat nggak dosa, nggak bakalan disiksa.
pilih mau yang mana nanti di depan. Ya udah, besoknya ke sana ada aku. Terus orang balik yang berakal bagi jenis apa itu siapa? Zakadin laki-laki atau selain laki-laki. Laki-laki dan perempuan maksudnya. Tahirin yang suci, suci daripada hadas kecil dan besar. Ala tajibu ala kafirin asli, maka tidak wajib sholat bagi orang kafir asli. Itu satu, tuh, tidak wajib bagi orang kafir asli mah. Enak dong nggak sholat, nggak diwajibkan. Awas, pengen, naudzubillah min dzalik. Itu mah karena udah berhak nanti menjadi penghuni neraka. Biar sholat juga nggak bakalan diterima. Ya, karena kafir, nggak percaya kepada Allah, percuma sholat juga orang kafir mah. Dia mah enggak diterima sholatnya juga, kafir ya, kafirnya kafir asli, non muslim, ya. Ada yang kafir tidak asli seperti orang Islam terus murtad. Nah, itu mah orang murtad mah yang keluar dari Islam sebabkan perbuatan ucapan yang murtad itu tetap wajib sholat. Ini yang kafir asli. Wasobiyin tuh nggak wajib sholat selain kepada orang kafir siapa? Sobiyin, anak kecil. Iya, anak kecil mah nggak wajib sholat. Nggak sholat juga nggak disiksa. Pengen nggak sholat nggak disiksa jadi anak kecil itu terus. Iya, anak kecil ya. Kasih wahyu. Wa majnunin, terus berikutnya yang tidak wajib sholat orang yang majnun, orang gila. Tidak wajib. Orang gila nggak wajib sholat orang gila, nggak punya akal. Ada lagi yang mukma, orang ayan, epilepsi, kelepek, mulutnya berbusa hilang juga tidak dikali. Itu kan hilang apa nih orang yang punya penyakit ayan epilepsi. Assalamualaikum. Iya, keur ngaji heulan masjid. Keur ngajar ngaji heulan. Yang jaga kelak ya. Terus Anak kecil aja lah. tadi apa majnun ya, orang gila. Mukma, orang ayan. Wasakrona bila ta'adi bi'adami taklifihim, orang yang mabok yang tidak ceroboh karena tidak ada tanggungan ya. Maboknya itu nggak ceroboh, udah hati-hati gitu ya terhadap sesuatu hal yang dapat membuatnya mabok itu hati-hati. Ternyata kemakan gitu, apa makan memabokkan dan tidak sengaja. Nah, itu mah bagi orang yang yang mabok, yang hilang akalnya dengan sebab tidak sengaja, tidak wajib sholat. Terus bagi siapa lagi? Wala ala haidin, bagi orang yang head nipas. Orang head nggak sholat nggak dosa. Nggak dosa juga dong. Iya. Nih kalau laki-laki pengen kayak perempuan ketika head nggak sholat nggak dosa. Jadi kecil. Bisa masa. Nah kalau laki-laki nggak sholat ngikutin orang perempuan kan
Nggak bisa. Encret kali bukan men kalau laki-laki. Ini khusus untuk perempuan, tidak diwajibkan sholat bagi yang haidin, yang haid. Untuk perempuan, laki-laki mengada. Kecil. Wanipasin dan orang nipas setelah melahirkan, yang Kayak perlu sholat tapi masih pendarahan itu disebut nipas. yang sholat juga nggak disiksa. Santai. Nah, kenapa orang haid dan nipas ini diwajibkan sholat? Ya ada sihhatiha, karena nggak ada kesahan dalam sholat. Ya, tidak sah sholat wanita haid dan nipas ini. Wala qada'u alaihim lagi. Wala qada'u alaihim, dan tidak diwajibkan qada lagi bagi orang haid. Tenang, nggak wajib qada ya, yang haid dan nipas tidak diwajibkan untuk membayar. Qada itu membayar, mengqada. Kemudian bagaimana kepada orang yang murtad? Tajib ala murtad, wajib sholat bagi orang murtad. Iya wajib. Iya. Jadi ini orang murtad kalau kembali lagi kepada Islam, dia sadar setelah murtad itu dia sadar terus bersyahadat, berapa tahun dia meninggalkan sholat ketika murtad. Nah, itu harus diqada kalau orang murtad. Semua diqada. Hah? Harus itu. Orang murtad, awas hati-hati. Kalau setahun berapa kali? Setahun berapa bulan? Sebulan berapa hari? Sehari berapa waktu? Kalikan aja. Ayo. 4 kali Wajib 4. qada. 4 kali 4 kali 3. Makanya jangan macam-macam loh, jangan berani ninggalin sholat. Wajib qada diulang-ulang. Yang berapa sih? Bahkan di sini kalau di Fathul Muin ini hukumannya sangat keras bagi orang yang meninggalkan sholat. Wa yuqtalu ail muslimul mukallafu tahiru hadan bidarbi ini unukin tuh an akhrajaha. Jadi kalau sengaja menentang sholat, nih orang sudah mukallaf, sudah balik, dia sudah kemudian berakal, sudah dewasa, sengaja dia menentang sholat, mengeluarkan sholat, sholat fardu sengaja, itu hukumannya sebagai hukumannya itu dipenggal lehernya, dibunuh dengan cara dipenggal lehernya. Terbunuh lagi, dibunuh wayuk talu di sini kalimatnya juga, dan dibunuh air muslimul mukallafu tahiru hadan bidarbi urukin. Orang muslim yang sudah mukallaf, yang suci, terus keluar dia dari sholat maktubah yang telah difardukan secara amidan, secara sengaja meninggalkan sholat. Sengaja, dia tahu kefarduan sholat, dia menentang terhadap sholat itu, sengaja mengeluarkan keluar dari sholat, tidak mau mengerjakan itu, sebagai hukumannya itu dibunuh dengan cara dipenggal lehernya. Tapi awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Di hari kiamat nanti yang pertama ditanya, dihisab, diperhitungkan adalah sholat. Idza sholaha sholaha sairu amali wa idza fasada sairu amali. Kalau sholatnya baik, idza sholahat sholat
Kalau sholatnya baik maka dianggap baik semua amal yang lain, dan kalau sholatnya jelek dianggap jelek sholat amal yang lain. Jadi hari kiamat itu diperiksa tentang sholat. Perhatikan baik-baik. Yang agama amal-amal yang lain itu tergantung nanti pada sholat. Kita banyak doa, banyak sodako, umpamanya berbuat yang lain. Kalau nggak sholat, aduh, sia-sia nanti. Karena yang ditanya nanti dihisab adalah sholat. Modal utama sholat itu. Jangan berani meninggalkan, ya. Biasakan dari sekarang. Pelajari rukun-rukunnya, kaifiat-kaifiat tata cara sholat, bacaannya, rukun qaulinya, rukun fi'liyahnya, rukun qalbiyahnya, paduan sholatnya, terus bacaan-bacaannya apa saja yang wajib, apa yang sunnah, pelajari terus. Insya Allah kalau sholatnya bagus, bacaannya fasih, sesuai dengan rukun-rukunnya, baik sholatnya, sholat itu nanti akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Insya Allah. Kalau orang rajin sholat mah nanti akan baik budi pekertinya, perangainya, amal-amal yang lainnya juga. Karena sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya, mau nanya? Silakan. Oh iya, mau nanya nggak ya? Nanya aja, Kak. Tadi ketawa aja. Dan tutup ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.